Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Nuria Antika, mahasiswa semester 1 Universitas Tikubang, Unisbank Semarang, dengan NIM 2005520127. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Good Corporate Governance atau dapat kita singkat dengan GCG, yang merupakan materi di bab 5, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu GCG, perlu kita ketahui lebih dahulu penyebab apa GCG itu timbul, latar belakang apa yang menyebabkan GCG itu muncul. GCG atau Good Corporate Governance yang di dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik, itu muncul akibat runtuhnya sistem ekonomi komunis di akhir abad ke-20, sehingga menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang dominan di seluruh dunia. Sistem ekonomi kapitalis sendiri ini berkembang lebih kuat berkat arus globalisasi dan juga perdagangan bebas. Lalu, adakah sih ciri khusus terhadap sistem ekonomi kapitalis ini? Tentu ada, di mana ciri utamanya sistem ekonomi kapitalis ini adalah bisnis dan kepemilikan perusahaan itu dikuasai oleh individu-individu atau sektor swasta. Salah satu contoh akibat dari praktik yang tidak etis ini adalah timbul masalah krisis ekonomi. Banyak negara-negara yang terjadi krisis ekonomi akibat dari sistem ekonomi kapitalis ini. Contohnya sendiri ada di negara di lingkungan Asia sendiri, itu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, dan juga Korea Selatan. Semua ini terjadi akibat dari perilaku yang tidak etis, bahkan cenderung ke perilaku atau tindakan yang kriminal yang dilakukan oleh pelaku bisnis, di mana ini terjadi akibat di satu sisi para pelaku bisnis itu memiliki kekuatan terbesar, dan di sisi lainnya para penegak hukum yang tidak dapat melaksanakan kegiatan hukum dengan baik dan juga melakukan pengawasan bagi para pelaku bisnis. Di Indonesia sendiri, krisis ekonomi itu terjadi pada tahun 1997, di mana merosotnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang secara drastis, sehingga menyebabkan para konglomerat itu memiliki banyak hutang terhadap bank karena jumlah yang sangat melonjak. Dari hal ini maka timbulnya efek domino, yaitu hancurnya sistem perbankan Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi, sosial, politik yang sangat kompleks. Tak hanya itu, bahkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu banyak yang bermasalah dan bahkan menutup kegiatannya akibat dari sistem ekonomi kapitalis yang dilakukan ini. Sehingga dapat kita simpulkan pada intinya bahwa timbulnya krisis ekonomi sendiri ini terjadi akibat dari bad governance corporate atau tata kelola pemerintahan yang buruk. Nah, sehingga timbulnya masalah atau praktik-praktik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering kita singkat dengan KKN.
Selanjutnya ada pengertian dari good corporate governance, di mana memiliki arti sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dengan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Untuk konsep GCG sendiri dapat kita lihat dari arti dari GCG itu sendiri, di mana dapat kita rangkum atau dapat kita simpulkan bahwa konsep dari good corporate governance itu pada intinya mengandung satu wadah, di mana wadah ini terdiri dari organisasi berupa perusahaan dan pemerintah. Yang kedua ada model. Model di sini memiliki arti suatu sistem, proses, seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktek bisnis yang sehat. Setelah itu ada tujuan dari GCG, di mana tujuan pertamanya yaitu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi kesalahan pengelolaan organisasi. Dan yang keempat, meningkatkan upaya agar pemangku kepentingan itu tidak rugi. Selanjutnya dari konsep GCG ada mekanisme di mana memiliki pengertian untuk mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Di mana dalam artian sempit itu untuk mengatur dan mempertegas kembali hubungan antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Sedangkan untuk artian luasnya itu mengatur dan mempertegas kembali hubungan antar seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada prinsip GCG. Ada 5 prinsip GCG. Yang pertama ada fairness atau perlakuan yang setara, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian. Yang pertama ada fairness, yaitu memiliki arti pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan atau stakeholder secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer, itu ada pemasok, pelanggan, karyawan, dan pemodal, maupun pemangku kepentingan sekunder, itu ada pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya. Berikutnya yang kedua ada transparansi, yaitu menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dari penyampaian informasi. Keterbukaan di sini itu memiliki arti di mana informasi yang disampaikan itu harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak adanya hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda dalam penyampaiannya. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang keempat itu ada responsibilitas, yaitu memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Prinsip tanggung jawab sebagai konsekuensi logis dan kepercayaan serta wewenang yang diberikan oleh pemangku kepentingan. Tanggung jawab ini mempunyai 5 dimensi. Dimensi yang pertama itu ada dimensi hukum, di mana memiliki artian dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis. Ada 5 dimensi tanggung jawab. Yang pertama ada dimensi ekonomi. Itu memiliki arti dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua ada dimensi hukum, yaitu dalam bentuk kekuatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang telah berlaku. Yang ketiga ada dimensi moral yang memiliki arti sejauh mana wujud pertanggungjawaban tindakan manajemen tersebut yang telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan. Terus ada dimensi sosial, memiliki arti sejauh mana manajemen telah menjalankan corporate social responsibility sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan. Lalu yang terakhir ada dimensi spiritual, yaitu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan anjuran agama yang telah diyakini. Yang kelima ada kemandirian, yaitu pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan maupun dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan yang sehat. Manfaat GCG. Manfaat GCG di mana tujuan dari terbentuknya GCG atau penerapan GCG itu sendiri itu untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Untuk manfaat dari GCG itu yang pertama ada memudahkan akses investasi domestik atau asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal lebih murah, memberikan keputusan untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavanda pada tahun 2007. GCG dan hukum perseroan di Indonesia, di mana perseroan terbatas atau disingkat dengan PT itu sudah diatur di dalam UU nomor 1 tahun 1995, lalu diubah dengan UU nomor 40 tahun 2007, di mana UU ini mengatur tentang mekanisme, hubungan, peran, wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Di mana perseroan terbatas atau yang sering kita singkat dengan PT itu sudah diatur dalam UU nomor 1 tahun 1995, lalu diubah atau diganti dengan UU nomor 40 tahun 2007, di mana UU ini mengatur tentang mekanisme,
hubungan, peran, wewenang, tugas, dan tanggung jawab, serta prosedur, tata cara rapat, dan proses pengambilan keputusan. Untuk organ yang harus ada di dalam perseroan terbatas itu ada 3. Ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua ada dewan direksi. Dan yang ketiga ada dewan komisaris. Lalu apa sih itu RUPS? Apa sih tugas dari RUPS itu sendiri? RUPS itu merupakan organ tertinggi dan memegang wewenang tertinggi dalam perusahaan yang berbadan hukum PT, di mana RUPS ini berhak mengangkat dan memberhentikan dewan direksi dan juga dewan komisaris. Lalu dewan direksi itu memiliki tugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, Dewan Komisaris, serta anggaran dasar perseroan yang berlaku dalam koridor hukum. Yang terakhir ada Dewan Komisaris, di mana memiliki tugas untuk mengawasi tindakan dewan direksi serta memberikan nasihat dan arahan kepada dewan direksi untuk menjalankan operasi perusahaan. Ini ada organ khusus dalam penerapan GCG, di mana sebelumnya sudah diatur di dalam UU nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, tetapi menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavanda pada tahun 2006, ia menyebutkan paling tidak diperlukan 4 organ lagi untuk tambahan melengkapi penerapan GCG. Yang pertama ada komisaris independen, yaitu seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen. Lalu dalam menjalankan tugasnya, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara profesional dan tidak ada hubungan darah. Yang kedua ada komite audit yang memiliki tugas yang pertama mendorong terbentuknya infrastruktur pengendalian intern yang memadai. Yang kedua, meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan. Yang ketiga, mengkaji ruang lingkup dan ketetapan audit eksternal, kewajiban biaya, kemandirian, dan objektivitas audit eksternal. Yang keempat, mempersiapkan syarat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang diperiksa. Selanjutnya yang ketiga ada sekretaris perusahaan, yaitu pejabat penghubung antara perusahaan dan pihak luar, di mana dalam menentukan sekretaris perusahaan itu ada aturan yang berkaitan dengan sekretaris perusahaan. Yang pertama, keputusan Ketua Bapepam nomor 63 tahun 1996 tentang pembentukan sekretaris perusahaan bagi perusahaan publik. Yang kedua, ada keputusan Direksi BEJ nomor 339
tahun 2001 tentang sekretaris perusahaan. GCG dalam BUMN atau Badan Usaha Milik Negara itu memiliki tujuan yang pertama, memaksimalkan nilai BUMN, yaitu dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Lalu, meningkatkan kontribusi BUMN, menyukseskan program privatisasi, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang sangat tinggi dan kepatuhan GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal itu dapat didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan dalam jangka panjang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Menurut Suwatusnan tahun 1996. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur penunjang pasar modal. Antara lain itu ada Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BPAM LK, di mana berfungsi untuk mengawasi kegiatan semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal dan keuangan berjalan secara adil dan efektif. Yang kedua ada Bursa Efek, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal. Contohnya itu ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, Bursa Efek Jakarta atau BEJ, dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Yang ketiga ada konsultan hukum, yaitu lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten yang telah menerbitkan instrumen sekuritas tersebut tidak memiliki sengketa hukum terhadap pihak yang lain. Yang keempat ada akuntan publik, yaitu lembaga yang melakukan audit atas kewajiban atau kewajaran laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajaran laporan keuangan emiten yang telah diperiksanya. Hasil dari audit laporan ini yang diperbolehkan untuk menerbitkan instrumen sekuritas di Bursa Efek. Lalu ada investor, yaitu institusi atau perorangan yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas yang diperdagangkan di Bursa
efek. Konsultan keuangan, yaitu lembaga yang diminta jasanya oleh emiten untuk memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan suatu instrumen sekuritas, di mana nasihat di bidang keuangan tersebut itu ada penentuan struktur pemodalan dan keuangan, penerapan jenis instrumen, penyusunan proyeksi laporan keuangan, penaksiran harga instrumen sekuritas yang akan diterbitkan, dan sebagainya. Hingga di sini dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK itu memiliki fungsi dan peran di dalam aktivitas modal suatu negara yang sangat strategis, karena lembaga inilah yang memiliki wewenang oleh pemerintah untuk mengawasi semua serta membuat berbagai peraturan yang harus ditaati oleh semua lembaga terkait tersebut, sehingga kegiatan pasar modal di bursa dapat berjalan secara adil. Kegiatan pasar modal dikatakan efektif itu apabila para investor dan calon investor itu tertarik untuk melakukan transaksi di bursa. Pasar modal dikatakan efisien itu apabila lembaga yang terkait itu dapat merasakan di mana dalam penyelenggaraan kegiatan di bursa dapat terselenggara dengan cepat tanpa dibebani biaya yang berlebihan. Dan yang terakhir, kegiatan pasar modal itu dianggap adil atau fair itu apabila semua pihak yang terkait tidak dirasakan dirugikan oleh kegiatan bursa tersebut. Sehingga pada intinya BAPEPAM LK itu memastikan agar semua lembaga penunjang yang terkait di bursa menjalankan tata kelola lembaga masing-masing secara sehat dan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan. BAPEPAM LK juga berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan aturan main yang ada, termasuk memberikan sanksi yang diperlukan kepada lembaga terkait apabila melanggar dalam menjalani. Berikutnya ada GCG perbankan di Indonesia. Aktivitas bisnis dan sistem perekonomian yang kuat harus didukung pula oleh sistem perbankan yang sehat dan kuat tentunya. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri sudah ada krisis ekonomi yang terjadi di akhir abad ke-20 yang menimpa dunia perbankan di Indonesia, sehingga ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan di Indonesia itu sangat lemah. Menyadari hal ini, Bank Indonesia sebagai institusi tertinggi ia berfungsi dan berhak melakukan pengawasan kegiatan dunia perbankan di Indonesia, di mana Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
di mana dikeluarkan pada tanggal 30 Januari tahun 2006 tentang implementasi GCG oleh Bank Indonesia guna menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia. Sekian pemaparan mengenai Good Corporate Governance atau GCG. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.